Perkenalkan, saya Ratna Diah Pramesti, NIM 2003892 dari Program Studi Pendidikan Tata Boga kelas 1B. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila yang diampu oleh Bapak Supriyono SPD MPD dan Ibu Imas Kurniawati MPD. Sesuai judul, saya akan menjelaskan tentang sejarah perumusan Pancasila. Perumusan Pancasila pertama kali dilakukan pada sidang pertama BPUPKI yang berlangsung pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Menurut catatan sejarah, sidang tersebut menampilkan beberapa pembicara, yaitu Muhyamin, Insinyur Soekarno, Ki Bagus Hadikusumo, dan Supomo. Keempat tokoh tersebut menyampaikan usulan tentang dasar negara menurut pandangannya masing-masing. Meskipun demikian, perbedaan pendapat di antara mereka tidak mengurangi semangat persatuan dan kesatuan demi mewujudkan Indonesia merdeka. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno berpidato, menyampaikan 5 butir dasar negara. Kelima butir gagasan itu oleh Soekarno diberi nama Pancasila. Pada hari itu, Insinyur Soekarno menyampaikan 5 butir gagasan tentang dasar negara sebagai berikut. 1. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Pidato tersebut merupakan jawaban dari Soekarno terhadap pertanyaan Rajiman Widyodiningrat selaku Ketua BPUPK tentang apa dasarnya bila Indonesia merdeka kelak. Setelah Soekarno selesai menyampaikan pidatonya, pidato Pancasila tersebut diterima secara aklamasi oleh seluruh anggota BPUPK. Dengan diterimanya Pancasila 1 Juni 1945 sebagai dasar falsafah negara secara aklamasi oleh BPUPK, maka Pancasila 1 Juni 1945 telah menjadi keputusan BPUPK yang bersifat mengikat, tidak lagi sebatas pendapat pribadi Soekarno. Bahkan, pidato tersebut dijadikan sebagai bahan baku untuk menghasilkan rumusan final Pancasila oleh panitia kecil yang dibentuk BPUPK. Setelah sidang pertama terdapat masa rehat, panitia 9 pada sidang tanggal 22 Juni 1945 menghasilkan rumusan yang kita kenal sebagai Piagam Jakarta. Sejarah mencatat, Panitia 9 yang diketuai Soekarno tersebut atas inisiatif dan prakarsa Soekarno. Inisiatif dan prakarsa Soekarno tersebut dilakukan Soekarno atas penghormatan dan keinginan menjaga keseimbangan antara kelompok kebangsaan dan kelompok Islam. Karena komposisi Panitia 8 yang dibentuk BPUPK tidak proporsional. Sehingga Soekarno membentuk Panitia 9 yang komposisinya lebih proporsional, terdiri dari 4 orang kelompok kebangsaan, yakni Muhammad Hatta, A.A. Maramis, Muhyamin, A. Subarjo, dan 4 orang kelompok Islami, yakni Wahid Hasim, Agus Salim, Kahar Muzakir, dan Abi Kusno Cokro Sujoso, serta Soekarno berdiri di tengah sebagai Ketua Panitia 9. Hal itu sesuai dengan janji Soekarno pada saat pidato 1 Juni 1945 ketika menjelaskan faham atau sila demokrasi musyawarah mufakat. Rumusan teks Pancasila oleh PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 juga diketahui oleh Soekarno. Dari sidang PPKI tanggal 18 Agustus sama sekali tidak pernah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Karena PPKI hanya menghasilkan 2 keputusan, yakni mengesahkan UUD 1945 dan mengangkat Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk pertama kalinya. Berdasarkan rangkaian fakta sejarah tersebut, tergambar dengan jelas bahwa Pancasila, bangsa Indonesia, hanya ada satu, yaitu sejak kelahirannya tanggal 1 Juni 1945.
berkembang menjadi Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 hingga teks final tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI sebagai satu kesatuan proses sejarah lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Nah, kurang lebih begitu sedikit penjelasan materi tentang perumusan Pancasila dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.